Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Oke, sekarang kita akan belajar materi kesamaan QM, AM, GM, dan HM. Nah, bagi teman-teman pastinya ini materi yang cukup asing karena materi ini tidak dipelajari di kelas. Ya, materi ini tidak masuk kurikulum sekolah, teman-teman. Dipelajarinya ketika teman-teman kuliah, itu pun kalau kuliah yang berkaitan dengan matematika. Tapi untuk persiapan Olimpiade Matematika SMA, materi ini sangat penting untuk kita pelajari ya. Meskipun yang kita pelajari tidak sekompleks yang dipelajari di kampus, tapi saya akan jelaskan secara sederhana aja. Nah, apa itu QM, AM, GM, dan HM? Ini merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris ya. Namun di sini saya gunakan pelafalan bahasa Indonesia. Pronunciation-nya bahasa Indonesia aja. QM itu singkatan dari quadratic mean atau rataan kuadrat. Kemudian AM itu dari arithmetic mean, rataan aritmetika. Kemudian GM itu geometric mean atau rataan geometri, dan HM itu harmonic mean atau rataan harmonik. Nah, secara umum jika kita punya n buah bilangan positif, jadi ketiga rataan ini hanya berlaku untuk bilangan real positif ya. Maka didefinisikan untuk QM, quadratic mean, itu rumusnya seperti ini teman-teman ya. Jadi semua bilangan kita kuadratkan, kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya bilangan itu, kemudian diakarkan ya. Ini QM, quadratic mean. Kemudian AM ini rataan yang biasa kita kenal, rata-rata ya, kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data tersebut. Kemudian GM, geometric mean, merupakan akar pangkat n dari hasil kali semua bilangan tersebut. Dan HM, harmonic mean, ini banyaknya data, banyaknya bilangan, kita bagi dengan jumlah kebalikan semua bilangan tersebut. Nah, kenapa materi ini kita sebut dengan ketaksamaan atau inequality? Karena dari keempat rataan ini akan selalu berlaku hubungan seperti ini teman-teman. QM lebih dari sama dengan AM, lebih dari sama dengan GM, lebih dari sama dengan HM ya. Hubungannya selalu seperti ini ya. Dan kesamaan ini akan berlaku, ini kan lebih besar sama dengan teman-teman, jadi bisa juga nilainya akan sama. Kapan nilainya akan sama? Ketika semua data itu nilainya sama. Ketika X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan Xn, maka berlakulah sebuah kesamaan. Tapi ketika nilainya berbeda, maka ketaksamaan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, kita mulai dari contoh yang sederhana. Oke, contoh 1. Tentukan nilai QM, AM, GM, dan HM dari bilangan-bilangan berikut ini. Dari bilangan 1, 2, dan 3. Oke, rumus QM ingat yang tadi ya. Semua bilangan itu kita kuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya bilangan, kemudian kita akarkan, akar pangkat 2 ya. Makanya ini disebut quadratic mean. Kemudian untuk AM ini rataan yang kita kenal seperti biasa, dijumlahkan dan dibagi banyaknya bilangan tersebut. Kemudian GM kita kalikan akar pangkat dari banyaknya bilangan tersebut. Kemudian harmonic mean, banyaknya bilangan dibagi dengan jumlah kebalikan dari bilangan-bilangan tersebut. Oke, kita mulai dari QM. Di sini bilangannya adalah 1, 2, 3, berarti ini X1-nya teman-teman, ini X2-nya 2, X3-nya 3. Maka QM-nya akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, kemudian dibagi dengan 3. Sama dengan 1 dikuadratkan 1 ditambah 4 ditambah 9 dibagi 3. Maka kita peroleh berapa? Akar 14/3. Oke, kalau kita cari nilai akar ini, bentar, saya coba hitung pakai kalkulator dulu ya. Nah, ternyata setelah dihitung akar dari 14/3 itu 2,16. Kita ambil 2 digit di belakang koma ya. Oke, sekarang untuk AM. AM ini rataan yang biasa kita kenal, kita jumlahkan semuanya, berarti 1 tambah 2 ditambah 3, kita bagi berapa? Dibagi banyaknya bilangan tersebut, dibagi 3 teman-teman ya. 1 tambah 2 tambah 3 itu 6, kemudian kita bagi 3, hasilnya adalah 2. Ini AM-nya. Oke. Nah, kemudian untuk GM atau GM, indeksnya itu banyaknya bilangan ini teman-teman, berarti akar pangkat
3 ya, N-nya adalah 3. Kemudian kita kalikan semua bilangannya, 1 kali 2 kali 3. Akar pangkat 3 dari 6. Oke, kita hitung lagi pakai kalkulator, hasilnya berapa? Nah, ternyata hasilnya adalah 1,82 teman-teman. Nah, yang terakhir untuk HM, N-nya adalah 3 ya. 3 per jumlah dari semua kebalikan bilangan-bilangan tersebut. 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 sama dengan 3 per, ini kita buat per 6 semuanya. Berarti 1 per 1 itu 6 per 6, 1 per 2 itu 3 per 6, dan 1 per 3 itu 2 per 6 sama dengan 3 per berapa? 11 per 6 ya. 11 per 6 atau sama dengan 3 kali 6 dibagi 11, yaitu 18 per 11. Ini kurang lebih kalau kita cari nilai dari 18 dibagi 11 itu sekitar 1,63 ya. 1,63. Nah, sekarang teman-teman perhatikan nilai dari QM, nilai dari AM, nilai dari GM, kemudian nilai dari HM. Ini kan X1, X2, X3 semuanya beda kan? Maka ketersamaannya berlaku. Nah, teman-teman perhatikan nilainya, ternyata nilai QM dia lebih besar dari AM, ya enggak? Kemudian nilai AM dia lebih besar dari GM. Kemudian nilai GM dia lebih besar dari nilai HM. Maka berlakulah ketersamaan yang kita bahas tadi, bahwa QM lebih dari sama dengan AM, lebih dari sama dengan GM, lebih dari sama dengan HM. Paham ya? Nah, kalau teman-teman udah mulai paham dengan apa itu QM, AM, GM, dan HM, kita mulai bahas beberapa soal olimpiade. Oh ya, di antara ketersamaan ini yang paling sering kita gunakan, sebagai catatan aja, yang paling sering digunakan adalah AM dan GM, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tidak hafal dengan 4 ketersamaan ini, minimal teman-teman ingat yang 2 ini, AM lebih dari sama dengan GM. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Tentukan nilai minimum dari X per Y ditambah Y per X untuk setiap bilangan positif X dan Y. Jadi X dan Y-nya positif, kita akan mencari nilai minimum dari ini. Ya, kita gunakan ketersamaan AM/GM, teman-teman. Kita gunakan AM/GM. AM itu selalu lebih dari sama dengan GM, gitu ya. Nah, di sini ada dua bilangan. Saya misalkan aja ini A dan B. Ya, A dan B. Jadi kita akan mencari nilai minimum dari A tambah B gitu. Untuk dua bilangan AM itu gimana? Rataan aritmetik itu A ditambah B dibagi 2. Kalau GM gimana? GM itu akar pangkat 2 ya. Indeks 2 itu nggak harus ditulis, teman-teman. Kemudian kita kalikan A kali B, dan ini hubungannya AM lebih dari sama dengan GM. Atau jika kedua ruas kita kali 2, teman-teman, maka kita peroleh A tambah B itu lebih dari sama dengan 2 akar AB. Nah, kita ganti aja A dan B-nya dengan ini ya. A-nya kita ganti dengan X per Y, kemudian B-nya kita ganti dengan Y per X, lebih dari sama dengan 2 akar A-nya itu X per Y kali B-nya itu Y per X. Maka X per Y ditambah Y per X lebih dari sama dengan 2 akar X kali Y itu XY, bawahnya Y kali X juga XY. Berarti ini 1 kan? Berarti X per Y ditambah Y per X lebih dari sama dengan 2 akar 1. Akar 1 berapa? Ya 1 kali 2 2. Berarti X per Y ditambah Y per X nilainya lebih dari sama dengan 2 gitu. Jadi kalau saya buat garis bilangan tuh kayak gini, teman-teman. Lebih dari sama dengan 2. Dari 2 ke kanan, ya enggak? Dari 2 dia ke kanan. Nah, yang kita carikan nilai minimum. Nilai minimum itu kalau pada garis bilangan itu yang paling kiri yang mungkin. Ya berarti minimumnya yang ini. Nilai minimumnya adalah 2 ya. Jadi nilai minimum itu sama dengan 2. Ini jawabannya. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Tentukan nilai terkecil dari 4x kuadrat ditambah 8x tambah 13 per 6x tambah 6 untuk x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita ubah dulu bentuknya, teman-teman ya. 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 13 per 6x tambah 6. Kita ubah dulu bentuknya.
Pastinya teman-teman udah belajar kuadrat sempurna ya. Coba kalau misalnya x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna gimana? Ini akan menjadi x tambah 1 kuadrat. Ya kan? Nah, saya akan munculkan bentuk ini ya di sini. Jadi 4x kuadrat tambah 8x tambah 13 kita ubah. Saya keluarkan 4-nya. Jadi 4 kali x kuadrat kali 2x ditambah 1 ya, kita munculkan kuadrat sempurna. 4 kali x kuadrat 4x kuadrat. 4 kali 2x kan 8x. 4 kali 1 itu 4. Sementara di sini konstantanya 13. Kalau kita kalikan ini kan konstantanya 4 kan. Biar jadi 13 konstantanya, maka ini kita tambah berapa? Tambah 9. Ya enggak? Per 6x ditambah 6. Ingat bentuk kalau A tambah B per C itu bisa kita ubah menjadi A per C ditambah B per C. Jadi bagian sini ini bisa kita ubah menjadi 4. Oh ya, x kuadrat tambah 2x tambah 1-nya kita ubah menjadi x tambah 1 kuadrat ya. X tambah 1 kuadrat per 6x tambah 6 lalu ditambah 9 per 6x tambah 6. 9 per 6x tambah 6. Oke, jadi kita peroleh ternyata bentuk ini sama aja dengan ini. Nah, sekarang kita akan gunakan AMGM teman-teman. Kita gunakan AM lebih dari sama dengan GM. AMGM dari bentuk ini. Ingat bentuk AMGM untuk dua buah bilangan itu A tambah B per 2 lebih dari sama dengan akar AB. Atau bisa kita tulis A tambah B lebih dari sama dengan 2 akar AB. Nah, anggap ini sebagai A-nya dan ini sebagai B-nya. Jadi 4 kali X tambah 1 kuadrat per 6X tambah 6 ditambah 9 per 6X tambah 6 lebih dari sama dengan 2 akar. Ini kita kalikan 4 kali X tambah 1 kuadrat per 6X tambah 6 kita kali dengan 9 per 6X tambah 6. Ruas kanan ini nggak berubah ya. Kita fokus di ruas kiri. 2 akar 4 kali 9 itu 36 kali X tambah 1 dikuadratkan. Nah ini 6X tambah 6 itu kan 6-nya bisa kita keluarkan kan. Jadi gini teman-teman, 6x tambah 6 akan kita kalikan dengan 6x tambah 6. 6x tambah 6. Nah 6-nya itu bisa kita keluarkan. Jadi 6 kali x tambah 1. Ini juga 6-nya kita keluarkan. 6 kali x tambah 1. Maka 6 kali 6 itu 36. X tambah 1 kali x tambah 1 itu x tambah 1 kuadrat. Jadi 6x tambah 6 kali 6x tambah 6 sama aja dengan 36 kali X tambah 1 kuadrat. 36 kali X tambah 1 kuadrat. Lihat bagian atas dan bawahnya kan sama. Ya enggak? Kita coret aja. Artinya ini nilainya 1. Akar 1 itu 1. Maka nilainya lebih dari sama dengan 2 kali 1 itu 2. Nah, jadi kita peroleh bentuk ini ternyata lebih dari sama dengan 2. Ya, artinya dari 2 ke sebelah kanan. Yang kita cari adalah nilai terkecil, nilai minimumnya. Maka nilai minimumnya berapa? Ya jelas, nilai minimumnya adalah 2. Jadi jawabannya 2. Oke, sekarang kita bahas contoh keempat. Ini soal OSP tahun 2009 atau soal AIME tahun 1983. Tentukan nilai minimal dari 9x kuadrat sin kuadrat x ditambah 4 per x sin x untuk x lebih dari 0 kurang dari P. Nah, kita gunakan kesamaan AMGM ya. AM lebih dari sama dengan GM. Nah, bentuk ini kalau kita ubah dulu teman-teman. 9x kuadrat saya ubah dulu sebelum kita gunakan kesamaan. 9x kuadrat sin kuadrat x ditambah 4 per x sin x itu sama aja dengan bagian sini kita bagi dengan x sin x. 9x kuadrat
sin kuadrat X dibagi X sin X atau per X sin X, kemudian ditambah bagian sini dibagi X sin X. 4 per X sin X gitu ya. Nah, jadi kalau saya misalkan bagian sini ya, bagian sini kita misalkan sebagai A dan bagian sini sebagai B, maka berlaku kesamaan AMGM itu seperti yang tadi, bahwa A tambah B lebih dari sama dengan 2 akar AB gitu teman-teman. Jadi bagian sini 9x kuadrat sin kuadrat X per X sin X ditambah 4 per X sin X nilainya lebih dari sama dengan 2 akar, kita kalikan 9x kuadrat sin kuadrat X per X sin X kali 4 per X sin X. Jadi bagian sini nilainya lebih dari sama dengan 2 akar. Nah, sekarang kita kalikan 9 kali 4 36 X kuadrat sin kuadrat X. Bagian bawah juga kita kalikan, X kali X itu X kuadrat, sin X kali sin X itu sin kuadrat X. Teman-teman lihat bagian sini, X kuadrat sin kuadrat X. Di bagian bawah juga ada X kuadrat sin kuadrat X. Kita coret aja ya. Artinya kalau dibagi ini nilainya 1. Berarti bagian sini nilainya lebih dari sama dengan 2 akar 36. Lebih dari sama dengan akar 36 itu 6. 6 kali 2, 12. Ternyata bentuk ini nilainya selalu lebih dari sama dengan 12. Jadi kalau kita buat garis bilangan itu dari 12 ke sebelah kanan gitu kan. Ya, ditanyakan nilai minimal teman-teman, nilai terkecil. Ya jelas nilai terkecilnya adalah 12. Minimal itu sama dengan 12. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, bagi teman-teman yang ingin pembahasan OSK Matematika SMA dari tahun 2002 sampai 2023, dan insya Allah akan kita update terus sampai tahun-tahun berikutnya ya. Teman-teman bisa dapatkan pada buku ini. Buku ini bisa diperoleh atau bisa dipesan melalui Shopee, cari aja MATLAB Store selama persediaan masih ada. Karena kita cetak buku ini dalam jumlah yang sangat terbatas. Oke, sekarang kita bahas contoh kelima. Di sini ada soal OSP SMA tahun 2003. Buktikan bahwa 999 faktorial itu kurang dari 500 pangkat 999. Oke, cara jawabnya di sini kita akan menggunakan dua konsep lain ya selain AMGM. Teman-teman pastikan udah belajar tentang barisan dan deret, dan juga teman-teman udah belajar kaidah pencacahan khususnya tentang faktorial. Oke. Nah, misalkan kita punya bilangan 1 sampai 999. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 999. Nah, AM-nya, rataan aritmetikanya berarti jumlah dari semua bilangan ini dibagi banyaknya bilangan kan. Ya, kita pakai AM GM teman-teman. AM lebih dari GM. Nah, kenapa saya tidak pakai sama dengan di sini? Karena udah jelas ini semua bilangannya kan berbeda. Jadi kesamaan tidak akan mungkin terjadi di sini ya. Pasti AM lebih dari GM. Nah, AM untuk semua bilangan ini kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 999 kita bagi dengan banyaknya bilangan ini. Banyaknya bilangan ini berapa? Jelas 999 lebih dari GM. GM itu akar, semuanya kita kalikan 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya sampai 999. Indeksnya di sini 999, banyaknya bilangannya. Gitu kan? Nah, pada bagian ini teman-teman perhatikan ini jumlah bilangan asli 1 sampai 999. Kita gunakan SN pada barisan aritmetika, pada deret aritmetika. Jumlah N buah bilangan itu adalah banyaknya bilangan kita bagi 2, kemudian kita kali dengan bilangan pertama ditambah bilangan terakhir. Ya, gitu. Di sini N-nya banyaknya bilangan di sini berapa? Jelas 999.
999, lihat kita bagi 2 per 2, lalu kalikan bilangan pertama 1 kita tambah dengan bilangan terakhir 999. Kemudian kita bagi dengan 999. Nilainya lebih dari indeksnya di sini 999. Kemudian pada bentuk ini ingat kalau 1 kita kali dengan 2, kita kali 3, kemudian kita kali seterusnya sampai dengan n, itu sama aja dengan n faktorial. Nah ini juga 1 kali 2 dan seterusnya sampai 999 itu sama dengan 999 faktorial. Kita selesaikan bagian ini. 1 tambah 999 itu 1000 ya. Jadi 999 per 2 kali 1000 kita bagi dengan 999, nilainya lebih dari 999 faktorial. Di sini indeksnya 999. 1000 kita bagi 2 itu berapa? 500 ya. Kemudian 999-nya kita bagi dengan 999. Maka dari sini kita peroleh teman-teman 500 lebih dari akar pangkat 999 dari 999 faktorial. Nah, untuk menghilangkan akar ini kita pangkatkan ya. Kita pangkatkan berapa? Kedua ruas kita pangkatkan dengan 999. Jadi kita peroleh 500 pangkat 999 lebih dari 999 faktorial, atau dengan kata lain yang kanan itu lebih kecil dari yang kiri. 999 faktorial kurang dari 500 pangkat 999. Sama nggak? Sama kan? Jadi terbukti. Oke, sekarang kita bahas contoh ke-6. Banyaknya bilangan real X yang memenuhi persamaan X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurangi 176X ditambah 2009 sama dengan 0 adalah. Nah, teman-teman perhatikan di sini banyaknya suku ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya misalkan ini sebagai A, B, C, D, E ya, maka kita gunakan AMGM yang melibatkan 5 suku. AM lebih dari sama dengan GM. AM yang melibatkan 5 suku berarti jumlah semuanya, kemudian kita bagi 5 ya. X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurangi 176X ditambah 2009. Kita bagi dengan banyaknya suku ini, berarti dibagi 5, nilainya lebih dari sama dengan akar pangkat. Di sini berapa indeksnya? Banyaknya suku. Di sini 5 berarti. X pangkat 4 kita kalikan min 2X pangkat 3, kita kalikan 5X kuadrat, kemudian kita kali min 176X, kemudian dikalikan 2009. Gitu ya. Oke, mungkin di antara teman-teman ada yang heran, ini kan harusnya jumlah. Kenapa di sini pengurangan? Ini sama aja dengan penjumlahan, teman-teman, tapi negatif nilainya. Jadi X pangkat 4 ditambah min 2X pangkat 3 gitu. Ini juga sama, ditambah min 176X ya. Pada soal diketahui bahwa X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah 5X kuadrat min 176X tambah 2009 itu nilainya adalah 0. Jadi bagian sini saya ganti dengan 0. 0 dibagi 5 lebih dari akar pangkat 5. Variabel X-nya ini kita kalikan ya. X pangkat 4 kali X pangkat 3 kali X pangkat 2 kali X pangkat 1. Bilangan berpangkat yang basisnya sama. Kalau kita kalikan berarti pangkatnya kita jumlah. Di sini kan basisnya X semua, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi X pangkat 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 1 10. X pangkat 10. Kemudian lihat koefisiennya, negatif 2 kali 5 kali negatif 176. Negatif 2 kali 5 negatif 10 kali negatif 176 berarti positif 1760. Kemudian dikalikan dengan 2009 gitu. 0 dibagi 5 itu 0. Lebih dari akar pangkat 5 dari X pangkat 10 kali 1760
kali 2009. Untuk menghilangkan akar ini berarti kedua ruas kita pangkatkan 5 ya. 0 pangkat 5 tetap 0. Ruas kanan kita pangkatkan 5 berarti pangkatnya udah hilang. Maksud saya berarti akarnya udah hilang. Jadi kita peroleh X pangkat 10 kali 1760 kali 2009. Oke, kedua ruas kita bagi dengan bilangan ini, maka kita peroleh 0 lebih dari sama dengan X pangkat 10. Atau dengan kata lain, X pangkat 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena X ini adalah bilangan real ya, X pangkat 10 kurang dari sama dengan 0, ini hanya bernilai benar hanya untuk X sama dengan 0. Jadi gak mungkin X-nya negatif teman-teman. Atau logikanya gini, berapapun nilai X yang kita masukkan seandainya negatif, ketika dipangkatkan dengan pangkat genap itu hasilnya pasti positif, ya enggak? Jadi pertidaksamaan ini hanya bernilai benar ketika X-nya adalah 0. Jadi asumsi kita sekarang bahwa X yang memenuhi adalah X sama dengan 0. Tetapi teman-teman jangan langsung menjawab, oh ada satu nilai X nih yang memenuhi. Kita uji lagi, kita masukkan ke persamaan ini, benar gak sih X-nya adalah 0? Coba kita ganti semua nilai X-nya dengan 0 teman-teman. 0 pangkat 4 itu 0, 0 pangkat 3, 0 kali min 2 tetap 0, 0 pangkat 2, 0 kali 5, 0, 0 kali 176 itu 0 juga, ditambah 2009, ternyata hasilnya adalah 2009. Sementara berdasarkan persamaan ini harusnya hasilnya adalah 0. Berarti ini juga solusi yang kita temukan ini tidak memenuhi ya. Artinya ada nggak nilai X yang memenuhi persamaan ini? Nggak ada kan? Berarti tidak ada yang memenuhi. Maka berapa banyaknya bilangan real X yang memenuhi? Ya nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0 bilangan. Bukan artinya bilangan 0 ya. Berarti tidak ada yang memenuhi. Jadi jawabannya adalah 0. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh ke-7. Di sini ada soal OSP SMA tahun 2011. Jika lebih dari sama dengan B lebih dari 1, maka nilai terbesar yang mungkin untuk A log A per B ditambah basis B log B per A adalah. Nah, materi prasyarat untuk menyelesaikan soal ini salah satunya adalah pastinya teman-teman tahu sifat-sifat logaritma ya. Nah, sebelum kita gunakan AMGM pada soal ini, kita ubah dulu bentuknya ya. A log A per B basis A log A per B kita tambah dengan basis B log B per A. Ini kita ubah bentuknya. Kalau numerusnya kita bagi, berarti ini akan menjadi pengurangan logaritma yang basisnya sama gitu kan. A log A per B itu sama aja dengan A log A. Kemudian karena ini pembagian, jadi dikurangi A log B. A log B gitu teman-teman. Ini juga sama, kita ubah teman-teman. Jadi tambah B log B per A menjadi log B log B, basis B log B. Kemudian ini pembagian juga jadi dikurangi basis B log A, basis B log A. Basis A log A itu nilainya 1, dikurangi basis A log B ditambah basis B log B itu juga 1. Ingat kalau basis sama numerus ini sama, berarti logaritma itu nilainya 1. Kemudian dikurangi basis B log A, basis B log A. 1 tambah 1, 2. Dikurangi basis A log B dikurangi basis B log A. Atau boleh juga kita tulis 2 dikurangi dalam kurung basis A log B ditambah basis B log A gitu. Nah, yang akan kita cari IMGM-nya, AMGM-nya adalah bentuk ini teman-teman ya. Bentuk ini, bentuk A log B ditambah B log A ya. Kita gunakan IMGM. Untuk bentuk AM-nya ini kita jumlahkan dan dibagi 2. Basis A log B ditambah basis B log A per 2 lebih dari sama dengan akar dari basis A log B kali basis B log A. Basis A log B kali basis B log A. Atau basis A log B ditambah basis B log A
duanya ke kanan ya, jadi kali, atau dengan kata lain kedua ruas kita kali 2 akar. Nah bagian sini gunakan sifat logaritma juga. Kalau ada perkalian logaritma yang numerus sama basis berurutannya sama, langsung aja berarti awal dan akhir gitu. Jadi basis A log A kita peroleh basis A log A lebih dari sama dengan basis A log A berapa? Basis A log A itu nilainya 1 ya. Jadi 2 akar 1. Akar 1 itu 1. 2 kali 1 2 lebih dari sama dengan 2. Nah, sekarang kita peroleh ternyata basis A log B ditambah basis B log A itu lebih dari sama dengan 2. Artinya untuk bentuk ini nilai minimumnya adalah 2, teman-teman. Nah, sekarang kita mau menghitung ini. Bentuk ini kan sama dengan 2 min A log B tambah B log A. Berarti agar nilai ini maksimum, logikanya gimana? Berarti 2 ini harus dikurangi dengan nilai sekecil mungkin ya. Jadi A log B ditambah B log A nya harus yang terkecil, harus minimum. Sementara A log B tambah B log A minimumnya di 2 gitu. Berarti 2 dikurangi 2 0 ya. Maka nilai terbesar dari ini berapa? Jawabannya adalah 0. Oke, sekarang kita lanjut contoh ke-8. Untuk bilangan real positif X dan Y dengan XY sama dengan 1/3, nilai minimum dari 1/9X pangkat 6 ditambah 1/4Y pangkat 6 adalah di sini kita gunakan AMGM lagi ya. Kita gunakan AMGM lebih dari sama dengan GM. Oke, AMGM dari 2 suku teman-teman ya. Kita anggap ini A dan B nya. Ingat AMGM dari 2 suku itu berarti A tambah B/2 lebih dari sama dengan akar AB. Atau boleh juga A tambah B lebih dari sama dengan 2 akar AB. Kita ganti A nya dengan ini, B nya dengan ini ya. Jadi 1/9X pangkat 6 ditambah 1/4Y pangkat 6 lebih dari sama dengan 2 akar A nya 1/9X pangkat 6 kali B nya 1/4Y pangkat 6. Jadi kita peroleh 1/9X pangkat 6 ditambah 1/4Y pangkat 6 nilainya lebih dari sama dengan 2 akar. Ini kita kalikan 1 kali 1 bawahnya 9 kali 4 36. Kemudian X pangkat 6 kali Y pangkat 6 itu XY pangkat 6 gitu. Oke, di sana diketahui bahwa XY itu 1/3 ya. Kita ganti XY nya. Jadi kita peroleh 1/9X pangkat 6 ditambah 1/4Y pangkat 6 lebih dari sama dengan 2 akar 1/36 kali XY nya kita ganti dengan 1/3 pangkat 6. Kita selesaikan bagian ruas kanannya, berarti 2 akar dari 1/36 itu 1/6 ya. Jadi saya keluarkan aja 1/6 nya teman-teman dari akar 1/6 akar 1/3 dipangkat dengan 6 1/3 pangkat 6. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan. Berarti lebih dari sama dengan 2 kali 1/6 itu 2/6 akar 1 dibagi 1/3 pangkat 6 ya 3 pangkat 6 ya enggak ya. Atau logikanya gini, 1 dibagi 1/3 pangkat 6 berarti 1 kali 3 pangkat 6 dibagi 1 gitu. 3 pangkat 6 lebih dari sama dengan 2/6. 3 pangkat 6 diakarkan berarti 3 pangkat 6 dibagi 2 3 pangkat 3 3 pangkat 3 itu 27. Lebih dari sama dengan 2/6 itu sama aja dengan 1/3 kan. Ini 3 pangkat 3 27. 27 dibagi 3 9. Lebih dari sama dengan 9 ya. Untuk bilangan real positif X dan Y dengan XY 1/3 nilai minimum ini kan lebih dari 9. Lebih dari sama dengan 9 ya. Dari 9 ke kanan teman-teman. Gini. Maka nilai minimumnya adalah 9. Jawabannya gitu. Oke, untuk memastikan bahwa teman-teman memahami materi ini, saya beri soal latihan ya. Silahkan teman-teman coba soal ini dan kalau dapat jawabannya isi di kolom komentar ya.
Baik, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Denny Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.